Ya, oke. Ada yang komen sami'na wa atokna aja Mbak ya, yang artinya itu taati ya apa kata guru. Pokoknya intinya manut apa kata guru deh, pasti selamat, intinya seperti itu deh. Saya lupa tadi. Nah, belakang saya ini ya ada masa lalu orang tua saya ya. Saya udah berkali-kali jelaskan di video-video dulu ya. Nah, ada masa lalu bapak saya ya yang tidak mendapat keadilan dari bapak saya ya. Sampai ya bapak saya sudah meninggal almarhum, saya yang berusaha memberi keadilan pada rumah belakang saya ini ya. Karena saya sebagai anak bapak saya yang berusaha bertanggung jawab atas ya kesalahan atau mungkin dosa bapak saya dulu ya, atau kekhilafan bapak saya dulu ya. Saya di sini bukan alah sok yes, alah sekadar konten, tidak. Ini realita kehidupan saya ya. Nih, belakang rumah saya. Kakak saya, beda ibu. Oke. Lagi terpuruk ya, meski saya ekonomi ya belum dikatakan cukup, pernah bilang sama saya ya, intinya curhat lah. Saya berusaha untuk mendekati, berusaha untuk melupakan peristiwa dulu yang bapak saya perbuat kepada kakak saya ya. Sebisa mungkin saya berusaha untuk membantu ya, setidaknya untuk berusaha melupakan. Karena kakak saya tidak mendapat keadilan dari bapak saya berusaha untuk memberi keadilan ya. Ya meski di pemikiran orang sekitar, kadang saya cerita dengan adik kandung saya bilang, saya panggil kakakmu, saya bantu kakakmu ini. Saya terbuka sama adik saya kandung saya, malah seolah-olah itu saya berpihak kepada kakak saya ini. Adik saya tidak ada rasa iri, cuman sekedar mensupport, juga memahami karena mungkin saya berusaha untuk ya membantu kakak saya yang lagi terpuruk ini, lagi sakit udah 2 tahun ya, keluar masuk rumah sakit, dan biayanya pun 0 rupiah ya. Sekali lagi 0 rupiah, dapat juga bedah rumah. Saya ikut senang ya, meski dulu tidak dapat keadilan dari bapak saya, setidaknya pemerintah memperhatikan kakak saya ya. Pernah dulu minta gini, posisi saya pun lagi pas-pasan, saya berusaha mengusahakan supaya kakak saya ini ya bisa ekonominya bisa stabil ya. Terkadang kan ekonomi nggak stabil terus, kadang juga jelek ya, turun ya. Saya bantu sebisa mungkin, alhamdulillah ini agak mulai stabil ekonominya ya. Karena dulu biasa bekerja dapat uang, sekarang lagi sakit ya, fokus dengan penyembuhan. Dan saya kembali lagi ke keluarganya, sama istrinya bilang yang penting saling kerjasama dalam keluarga. Saya bilang seperti itu ya, meski umur lebih tua kakak saya berusaha memberi kasih paham. Yang penting adanya keluarga, bicarakan dengan keluarga ya, cari solusi dengan keluarga kita sendiri ya. Saya bilang seperti itu, meski umur kakak saya lebih tua dari saya ya. Kalau mungkin adik saya kurang terima, bisa wah Bayuku kok boleh kasih, pasti ada. Karena adik-adik saya udah paham karakter saya tuh seperti ini ya. Karena saya paham adik-adik saya tuh sudah dari kecil, saya sudah menerapkan sistem ini sistem itu, jadi bisa apa ya, kuat dalam menghadapi cobaan, kuat dalam bagaimana harus bersosialisasi, mengerti harus bagaimana cara bersosialisasi yang baik dengan orang-orang sekitar ya. Contohnya tetangga saya terus meski itu ya, meski nggak kerja ya selalu tongkrong di teras rumah saya, karena mungkin di sini banyak anak-anak kecil
supaya bisa menghibur diri ya. Oke, stop tentang cerita hidup saya ya. Ibarat kakak saya ini daerah Papua yang begitu dulu tidak pernah mendapat intinya kasih sayang ya, atau mungkin dari segi pemerintah tidak diperhatikan sama pemerintah. Bagaimana rasanya ya? Ini yang dari segi negara ya, yang tadi dari versi rumah tangga ya. Nah, giliran sekarang dapat apa? Infrastruktur jalan, mungkin sekolah-sekolah di Papua sedang dibangun ya. Kita yang dulu sebagai orang Jawa dari dulu diperhatikan sama pemerintah, ya setidaknya kita harus legowo, oh mungkin kepemimpinan di era Pak Jokowi ini sedang memperhatikan Papua, NTT ya, Sumatera, Aceh mungkin ya. Karena kita dulu tuh di orang Jawa itu sudah diperhatikan dari beberapa presiden ya. Karena mungkin Pak Jokowi ini lagi memperhatikan Papua ya, NTT, ya kita harus menerima legowo. Otak kita dibuka, mata kita dijembreng, hati kita dibuka. Oh mungkin ya setidaknya kita bisa merasakan kebahagiaan orang Papua NTT yang sekarang merasakan bahagia ya. Kita harus berpikir dari segi itu juga dong ya. Nggak harus egois kita terus yang lain no ya. Wajar lah kalau Papua ingin melepaskan diri dari NKRI dari berpuluh-puluh tahun ya. Hasil kekayaannya cuma diambil ke pusat ya. Nggak ada pembangunan di Papua, nggak ada dapat makanan-makanan yang enak dari pusat ke Papua ya. Kalau nggak salah dapat otonomi daerah atau otonomi khusus, gubernurnya yang ditangkap sekarang itu Lukas NMB, kekayaannya wow beribu-ribu miliar dolar ya, sedangkan masyarakatnya masih tertinggal dari segi pendidikan, tertinggal dari pola pikirnya ya. Apa kalian nggak bisa berpikir sejauh itu ya? Kalau belum berpikir bisa untuk kebaikan orang banyak, nggak usah ikutlah, cukup diam ya. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti ini, seperti yang video awal saya tadi katakan, bagaimana rasanya orang tidak mendapat keadilan ya, dari segi keluarga maupun dari segi negara ya. Nggak semua orang itu bisa mendapatkan keadilan sosial yang merata. Mungkin saat kemarin-kemarin kita, dan sekarang mungkin giliran orang lain, kita harus terima yang kita belum mendapatkan keadilan. Harus semua keadilan merata. Ya bullshit lah, omong kosong. Nggak segampang itu ya. Saya aja yang tanpa suami dalam mendidik 2 anak laki dan cewek, menurut saya tuh porsinya sudah keadilan seadil-adilnya menurut saya. Tapi menurut pemikiran anak perempuan saya beda, menurut pemikiran anak laki-laki saya beda ya. Saya kasih penjelasan, di situ baru si anak-anak saya ini bisa memahami dan menerima. Oke, mungkin di sini dulu ayonan omongan saya, nanti berhenti bisa nangis, saya mau sambil laya-laya dulu. Oke.